lagi belajar di sekolah seperti biasa. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, sepertinya ada yang kurang di kelas ini. Siapa yang tidak hadir? Rifki dan Rina. Kenapa mereka berdua? Sakit. Berarti kita doakan mudah-mudahan teman kita Rifki dan Rija cepat sembuh dan dapat hadir ke sekolah belajar bersama kalian seperti biasa. Amin. Buat anak-anak Ibu jaga kesehatan. Sekarang musim pancaroba. Jangan sekali-sekali bermain lama-lama di luar, nanti sakit. Jangan main hujan-hujanan ya, nanti sakit. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita baca doa dulu. Kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan semuanya dapat mengerti apa yang Ibu berikan pelajaran pada hari ini. Ya, untuk berdoa, siapa yang memimpin hari ini? Silakan ke depan. Semua angkat tangannya, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmatak wahlul 'alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Semangat. Sekarang kita belajar hari ini dengan semangat. Mudah-mudahan selanjutnya kita dapat mengerti apa yang kita pelajari. Sudah siap? Siap. Di mejanya sudah ada buku, sudah ada pulpennya ya, buku pelajarannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan kalian apa tujuan kita belajar IPS pada hari ini. Pada hari ini tujuan Ibu mempelajari IPS kepada kalian adalah dari cerita Ibu harap kalian bisa mengetahui latar belakang kedatangan kaum penjajah ke Indonesia. Yang kedua, kalian bisa tahu apa itu POC yang dibentuk oleh Belanda. Yang ketiga, kalian nanti Ibu sudah bagi dengan kelompok. Nah, kalian sekelompok-sekelompok berdiskusi. Di situ kalian berdiskusi sharing apa yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan Belanda dan apakah yang dilakukan Belanda saat menjajah kita. Nanti pada saat diskusi kalian sharing ya, saling memberikan pendapat. Yang terakhir nanti Ibu beri tugas maju ke depan untuk mempresentasikan hasil
hasil diskusi kalian. Oke? Nah, sekarang yang ingat masih pelajaran dulu adakah? Tentang Belanda, ada yang masih ingat? Ada. Nah, sebenarnya Belanda datang ke Indonesia itu awalnya untuk apa? Ibu bertanya. Belanda datang ke Indonesia untuk apa, Riki? Untuk mengambil rempah-rempah. Untuk mengambil rempah-rempah, benar kan? Benar. Rempah-rempahnya apa saja, Yuda? Benih. Apa lagi? Lada. Apa lagi? Apa? Pohon pisang. Boleh. Sayur-sayuran boleh, tumbuh boleh. Kan penjajah juga butuh makan, ya kan? Apa lagi selain bahan panen, bahan pangan, apa lagi? Emas. Apa hasil tambang apa aja? Kayu, kan macam-macam, ya kan? Nah, itu yang diinginkan awal-awal oleh para penjajah. Nah, itu yang ibu akan berikan kepada kalian pelajarannya pada hari ini. Nah, di sini yang pertama ibu bercerita dulu kenapa itu bangsa Eropa datang ke negara kita, ya. Yang pertama, tujuan bangsa Eropa ke Indonesia mencari dan berdagang rempah-rempah. Negara kita kaya kan? Kaya akan apa? Akan bahan alam. Nah, karena kita banyak mempunyai bahan alam, akhirnya negara-negara asing itu datang ke negara kita. Untuk apa? Untuk mengambil rempah-rempah kita. Alasan pertamanya mereka ingin membeli, ya kan? Saya mau membeli jadi. Alasan pertamanya. Tapi akhirnya nanti karena dia melihat ayam kita banyak, kita masih terbelakang, kita masih belum mengenal modernisasi, lalu ada hasrat mereka untuk menjajah kita. Yang kedua, menyebarkan agama. Dulu bangsa Eropa itu kan agamanya Nasrani, lalu dia masuk ke negara kita, menyebarkan agama mereka. Yang ketiga, petualangan. Petualangan ingin merambah dunia. Merambah dunia akhirnya menjadi keinginan untuk menguasai daerah tersebut. Karena daerah itu adalah daerah yang kaya. Lalu awal penjajahan Portugis di Banten. Banten itu kalau sekarang itu namanya Jakarta. Banten itu merupakan pusat perdagangan lada. Ada yang tahu lada apa? Kalau bahasa daerah kita lada apa? Saham, ya kan? Saham. Nah, mulanya Portugis diizinkan oleh Raja Pajajaran untuk membangun pangkalan dan kantor dagang di Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni 1527, Portugis dapat diusir oleh kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Nah, pada masa kepemimpinan Fathahillah, namanya akhirnya diganti menjadi Jayakarta. Di sini awal muasal penjajahan bangsa Belanda. Orang Belanda datang ke Banten tahun berapa itu? 1596. Nah, dipimpin oleh siapa? Cornelius de Houtman. Nah, yang kemudian orang Belanda datang, tapi mereka dapat perlawanan dari rakyat Banten dan mengusir orang Belanda tersebut. Akhirnya memaksa orang Banten menyediakan lada. Akhirnya bangsa Belanda itu berlayar lagi ke Bali. Di sana juga mereka diusir lagi oleh rakyat Bali. Kenapa mereka diusir? Karena mereka ingin ingin menguasai daerah tersebut.
itu untuk menguasai Indonesia, untuk menguasai negara kita, Indonesia akhirnya Belanda akhirnya membentuk persekutuan dagang yang diberi nama POC, ya kan? POC didirikan pada tahun 1602 oleh Gubernur Jenderal POC Peter Brock dengan tujuan menghindari persaingan dagang di antara mereka. Karena sesama orang Belanda pun mereka bersaing, ya kan? Bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari membeli rempah-rempah di Indonesia. Nah, sekarang untuk menyegarkan ingatan kalian, ibu berikan video pembelajaran tentang datangnya Belanda ke Indonesia. Kalian ingin melihat? Oke, sebentar ibu bukakannya. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi cerita ibu. Bentar. Kedatangan Belanda. Tahukah teman-teman, selama lebih dari 300 tahun, bangsa Belanda pernah menguasai Indonesia. Bangsa Belanda sampai ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Kapal Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Awalnya, Belanda disambut dengan ramah oleh Sultan Banten. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu membuat mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Setelah Sultan Banten mengusir Belanda, terjadi perang antara kapal Banten dengan kapal Belanda. Dengan politik divide et impera, Belanda membagi domba kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia terjadi melalui kerja paksa, penarian pajak, dan lahan paksa yang sangat merugikan rakyat. Rakyat menderita karena dipaksa kerja keras untuk kepentingan Belanda. Sistem tanam paksa di mana rakyat dipaksa menanami tanahnya dan hasilnya harus diserahkan ke Belanda dengan harga yang murah. Aturan-aturan yang ada pada sistem tanam paksa sangat merugikan rakyat, yang pada akhirnya penjajahan Belanda saat itu sangat menguras kekayaan alam Indonesia dan membuat rakyat menderita. Perjuangan melawan penjajahan Belanda. Perjuangan melawan penjajahan Belanda pada awalnya masih bersifat kedaerahan. Ada beberapa tokoh pejuang yang memimpin perjuangan di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin memimpin perjuangan melawan Belanda di Makassar. Kapiten Pattimura memimpin perjuangan melawan Belanda di Maluku. Pangeran Diponegoro memimpin perjuangan melawan Belanda di Jawa Tengah. Tuanku Imam Bonjol memimpin perjuangan melawan Belanda di Sumatera Barat. Tengku Umar dan Cut Nyak memimpin perjuangan melawan Belanda di Aceh. Sisingamangaraja ke-7 memimpin perjuangan melawan Belanda di Sumatera Utara. Nah, dari video tadi kalian sudah
Indonesia. Yang awal-awalnya jadinya tadi hendak menukar rempah-rempah, akhirnya malah menjadi menjajah negara kita. Dari sedikit video tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Pertanyaan dong. Maulida, kebiasaan ibu manggil nama panggilan saya. Ayo Maulida. Apa yang pertama kali bikin Indonesia? Adakah yang tahu negara yang pertama kali menjadi Indonesia siapa? Negara Portugis atau Portugal boleh. Nah, di situ mereka menjajah Indonesia. Setelah itu, kenapa mereka menjajah dari dulu? Portugis itu terkenal dengan berlayar ke sana kemari mencari benua baru. Dia suka berpetualang. Dari situlah mereka datang ke Indonesia dan mulai menjajah Indonesia. Negara apa lagi yang menjajah Indonesia selain Portugis? Ada yang tahu? Jepang, Belanda, ada lagi Perancis, ada lagi Inggris, Spanyol. Anak-anak ibu sudah tahu negara apa aja yang menjajah kita. Ada yang tahu berapa tahun Belanda menjajah kita? Berapa? 350 tahun. Lama kan 350 tahun tuh? Nah, lama sekali. Selama itu juga kita dijajah. Bayangkan bagaimana perjalanan pahlawan kita untuk membebaskan kita dari penjajah. Enakkah dijajah orang? Kita ambil sampel, dibully. Kan sekarang rame dibully ya. Itu lah. Bolehkah membuli? Kalau kita tidak boleh membuli, berarti kita tidak boleh juga menjajah suatu negara. Lalu jadi kata ibu tadi, Belanda itu mendirikan POC. Itu kan tadi Belanda mendirikan POC. Tujuan didirikan POC itu adalah yang pertama, menghindari persaingan tidak sedap di antara berdagang untuk keuntungan maksimal. Kan ibu sudah bilang tadi, kita berdagang tuh pasti untuk mencari untung. Nah, Belanda banyak kalau jadi ibu tadi juga yang membeli. Nah, di situ mereka bersaing, bukan cuma kita aja bersaing dengan sesama kita. Mereka pun bersaing untuk mendapatkan hasil rempah yang murah. Lalu yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan bangsa Eropa dan bangsa lainnya dan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda untuk menghadapi Spanyol. Karena saat itu dia perang dengan Spanyol. Nah, selanjutnya perlawanan Mataram dengan ke POC. Nama Jayakarta oleh POC diganti menjadi Batavia pada tahun 1619. Tahun 1628 Mataram menyerang Batavia, tapi gagal karena kehabisan bahan makanan. Nah, itu tanyakan dulu, bangsa kita kan masih bangsa tradisional waktu dijajah. Kenapa bangsa kita bisa kalah terus? Ada yang tahu? Yang pertama dulu, senjata kita lengkap ada? Kita dulu perang pakai senjata apa aja, Indah? Pakai apa? Pedang. Pakai apa lagi? Pakai tombak. Kan senjata kita masih yang tradisional. Sedangkan penjajah senjatanya sudah modern. Kayak apa? Kak, ada dulu senjata kita yang apa? Yang dari bambu, apa namanya? Bambu runcing. Nah, kayak apa Bu? Pasti gua nikah mikir. Oh, bagaimana Bu kita menyerang penjajah? Senjata kita kayak gitu-gitu. Nah, itulah taktik dari para pahlawan kita. Ya kan?
kemerdekaan, ya kan? Taktik yang pertama, ada yang lewat dalam hutan, ada yang menyerang diam-diam, ya kan? Ada yang bikin panah beracun, ya. Ada yang kalau sudah dapat menyerang Belanda, senjata-senjatanya kita ambil kembali, kita rampas, lalu kita bisa menggunakannya. Nah, tahun 1629 Mataram di bawah Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo melakukan penyerangan kembali ke Batavia dan gagal lagi karena perbekalannya dibakar. Kenapa yo? Dulu pahlawan kita susah banget melawan penjajah karena kita kan masih kondisi kita masih dalam kemiskinan, kita dijajah, lalu pergerakan kita kan masih bisa dibaca oleh para penjajah, ya kan? Kita perangnya tidak menyatu, masing-masing daerah berbeda-beda. Kenapa? Kita terdiri dari beberapa daerah pulau yang banyak. Selanjutnya ada juga perlawanan Goa pada VOC. Penyebab perlawanan Goa melawan VOC karena VOC ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Buat Belanda itu kan sifatnya kalau orang itu sudah ingin berkuasa, semua pasti ingin diambil. Ya lah. Nah, itu. Lalu perang Goa terjadi pada tahun 1666. VOC mendatangkan pasukan dari Batavia, tapi masyarakat Goa itu berhasil menangkisnya. Perang Goa kedua terjadi pada tahun 1667. VOC dibantu oleh Raja Bone Aruparaka. Perang Goa berkobar lagi pada tahun 1699 dan benteng Sambo jatuh di tangan VOC. Itu hebatnya Belanda. Apabila ia menyerang, semua diambilnya. Jangankan harta benda kita, rempah kita, benteng kita, kediaman kita pun akan diambil mereka. Ya kan? Nah, perlawanan Goa berakhir dan Sultan Hasanuddin mengundurkan diri karena beliau tidak menang kemarin itu, dan beliau mangkat pada tahun 1670. Di sini juga ada perlawanan terhadap VOC oleh masyarakat Banten. Perang Banten pada tahun 1658 dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa Banten menyerang VOC? Ayo, kenapa kita melawan penjajah? Karena kita ingin merebut kembali daerah kita. Ayo, misalkan rumah ikan disantroni maling, diambil maling, pasti kita melawan, ya kan? Ada usaha gitu. Yang ada jambret ngambil HP atau tas. Ada mungkin kalau kita menyerahkan, ini ambil aja. Mungkinkah? Ya kan? Pasti kita akan melawan sedapat sekuat mungkin. Nah, itu yang dilakukan oleh pahlawan kita supaya kita kembali memiliki negara persatuan kita. Semua kekayaan Indonesia itu diambil oleh pemerintah Belanda. Perdagangan, kekayaan, lalu negara kita, tanah kita, hasil bumi kita, semua diambil oleh Belanda. Tadi kita sudah menyimak video pembelajaran. Dari penjelasan ibu tadi, kalian sudah gak ada yang paham kenapa Belanda datang ke Indonesia yang awal-awalnya. Pertama dulu asalnya mau apa? Ingin mencari rempah, dan akhirnya malah ingin menjajah Indonesia. Dari semua pembelajaran ini, ibu ingin kalian berdiskusi. Ada lembar kerja siswa
itu untuk kalian jawab, berdiskusi sesama teman-teman kalian. Oke? Nah, itu tadi ibu sudah bagikan dan kalian jawab nanti dipresentasikan di depan. Tapi untuk memberi semangat kepada kalian, kita tepuk semangat dulu. Bagaimana? Tepuk semangat? Oke. Ayo mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, ibu minta kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab semua, diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ibu beri dan nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok ke depan kelas. Oke. Anda yang tidak paham bisa ditanyakan kepada ibu ya, setelah kalian berdiskusi dulu dengan teman-teman sekelompoknya.
presentasi pertama itu dari kelompok 1 yaitu kelompok Kalimantan. Kepada kelompok Kalimantan siapa perwakilannya maju? Oh, Maulida dan Dewi. Ayo silakan maju ke depan. Untuk teman-teman yang lain perhatikan dan kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kalimantan ingin mempresentasikan jawaban kami. Santai dong, jangan terlalu cepat bingung nanti temannya dengar dong. Kelompok 1 Kalimantan anggota kalau turun saja 2 akar 3 ide 5 ide. Silakan berikan jawaban kalian. Berada di Indonesia dan Indonesia. Apa tujuan utama bangsa berada di Indonesia? Mencari kekayaan terutama rempah-rempah seperti dan mencari kekayaan di Indonesia. Bangsa berada Ada dengar nanti temannya. Bangsa Belanda membangun persatuan pangan di Niaga yang disebut Coba jelaskan alasan bangsa Belanda mendirikan provinsi di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dan besar-besarnya untuk serang melawan Spanyol dan mencari kerajaan karena kekayaan kerajaan Indonesia. Bukan hak monopoli produksi yang diberikan pemerintah Belanda. Hak monopolinya dengarkan. Hak monopolinya 1. Membuat perjanjian dengan raja. 2. Membuat harga hasil bumi dan mewajibkan rakyat menjual hanya kepada bangsa. 3. Memiliki angkatan perang sendiri. 4. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. 5. Hak memungut pajak. Adakah yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Oh ya, Marlina. Apa yang Marlina ingin tanyakan? Halo? Silakan. Sebut namanya. Assalamualaikum, nama saya Marlina dari kelompok 3 Sumatera. Pertanyaan saya, apakah Belanda datang hanya untuk rempah saja? Apakah ada lagi selain rempah? Apakah ada lagi Marlina selain rempah? Kan Monika menjawabnya di situ untuk mencari rempah-rempah saja. Nah, sekarang silakan Maulida yang ingin menjawabnya. Baiklah, terima kasih pendapat kalian. Tentu saja tidak hanya untuk rempah-rempah saja, tapi bisa juga bahan alam seperti hasil tambang, emas, batubara, besi, dan lain-lainnya. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus, beri semangat. Semangat untuk kelompok 1. Terima kasih telah memberikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu minta kelompok 2
Iya, mereka pakai Spanyol dan Inggris pernah menjajah Indonesia sebelum Belanda. Nah, mereka pernah menjajah Indonesia sebelum Belanda. Puas juga dengan jawabannya? Paham? Oke, semangat untuk kelompok 2. Beri semangat, tepuk tangannya. Terima kasih untuk Opa dan Asia. Yang terakhir, presentasi dari kelompok 3. Dari kelompok 3 Sumatera. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sumatera ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nama-nama anggota Rifki Maulidan, Karina, Maulida Dian. Apa tujuan utama bangsa Belanda datang ke Indonesia? Untuk menguasai Indonesia dan bisa mengambil hasil alam Indonesia, terutama rempah-rempah. Bangsa Belanda membentuk persekutuan dagang dengan yang disebut VOC. Coba jelaskan alasan bangsa Belanda mendirikan VOC di Indonesia, mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mengayomi perusahaan dagang baik dari dalam negeri atau luar negeri. Hal monopoly. 1. Hal merebut dan memerintah negara jajahan. 2. Membuat senjata dan mendirikan benteng. 3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai. 4. Membuat uang sendiri. 5. Rakyat yang tanahnya kekuasaan VOC wajib menyerahkan hasil tani secara langsung. Demikian presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya dengan kelompok 3? Ayo, Opa, silakan. Assalamualaikum, nama saya Alfa. Saya ingin bertanya, mengapa mengangkat dan memberhentikan pegawai? Apakah itu semua orang Belanda atau juga orang pribumi? Terima kasih. Yang Opa, hak monopolinya memberhentikan dan memecat menerima pegawai. Apakah itu cuma orang Belanda atau bisa juga orang pribumi? Silakan. Menurut kami, pegawai pada masa penjajahan bisa dari orang asing atau pribumi. Tetapi Belanda mempunyai hak bila mereka tidak senang, bisa memecat mereka jadi pegawai. Kata si Maulida, pegawai Belanda itu ada dari bangsa Belanda, ya kan? Ada juga dari bangsa pribumi. Tapi apabila mereka tidak suka, mereka punya hak untuk memecat salah seorang atau semua pegawai apabila tidak sesuai dengan keinginannya. Begitu? Oh iya. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri semangatnya, tepuk tangan. Terima kasih untuk hasil diskusi kalian semua. Bagaimana? Sekasih semangat? Masih. Untuk menambah semangatnya, karena ini mulai agak-agak siang, ibu lihat semua sudah lesu. Habis apa? Menjawab pertanyaan, habis presentasi. Bagaimana kalau kita mengadakan kelas 5?
punya Pancasila. Ya kan? Pancasila kita ada. Di situ ada tertera. Silakan dulu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. kita harus adil dan beradab. Menjajah orang itu kan tidak boleh, ya kan? Tidak boleh menjajah orang karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adakah lagi yang ingin bertanya? Oh ya, Opa. Ayo, Sari, dapat, ayo dapat. Bagaimana cara kita mempertahankan bangsa kita? Si dapat bertanya, bagaimana kita mempertahankan negara kita, bangsa kita, supaya kita tidak kembali dijajah oleh negara lain. Adakah yang tahu bagaimana supaya kita tidak dijajah oleh negara lain? Yang pertama dulu, kita harus semangat bersatu, ya kan? Karena penjajahan di atas dunia itu tidak sesuai dengan apa tadi itu? Pri kemanusiaan. Adakah negara-negara di dunia sekarang ini yang ingin dijajah? Ada apa? Negara apa? Ada nggak? Ada. Yang mana negaranya? Palestina, ya kan? Palestina. Dia sekarang diserang oleh Israel. Baguskah itu? Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan hak manusia. Penjajahan itu sangat menyakitkan. Ya kan? Kenapa? Semua masyarakat, semua rakyat itu ditindas. Kalian bisa lihat berita-berita di TV, ya kan? Palestina yang diserang, yang meninggal, yang tidak anak-anak kecil. Seperti itu juga kita dulu. Rakyat kita dulu susah payah berjuang membangun negara kita, bertani, berkebun, tapi hasilnya diambil oleh penjajah. Nah, itu yang membuat rakyat kita sengsara. Nah, selain itu kita juga mengetahui kalau semua yang tidak baik penjajah itu sangat tidak diperbolehkan di dunia. Kalian memahami sudah? Adakah lagi yang bertanya? Pahamkah semua tentang pelajaran hari ini? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Pelajaran hari ini kita dapat petik apanya hikmahnya. Kita harus selalu bersatu, kita harus selalu semangat dalam memperjuangkan hak kita sebagai manusia, sebagai sekelompok orang atau negara. Nah, semangat kita untuk maju itu harus kita wujudkan dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, cara mewujudkan semangat kalian adalah yang pertama, rajin belajar. Karena apa diriku kemarin? Belajar, itu belajar supaya pintar, supaya masa depan kalian cerah, ya kan? Nah, semua yang kita pelajari hari ini itu intinya untuk kebaikan kita semua, untuk seluruh anak-anak murid ibu supaya lebih memahami apa itu penjajahan, apa yang menyebabkan penjajahan tidak dibolehkan di dunia, karena itu akan menyakiti rakyat, akan menyakiti seluruh manusia yang ada di negara tersebut, ya kan? Nah, penjajahan kalau zaman Belanda dulu itu lebih lebih lama, karena Belanda itu sistem
digajinya besar. Supaya apa? Supaya dia menghasut teman-temannya, menghasut orang pribumi, supaya ikut dengan Belanda, supaya ikut mengikuti Belanda, mengikuti Belanda jadi anak buah Belanda, membeli rempah-rempah dengan harga yang murah. Kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan kita adalah penjajahan itu tidak boleh ada di dunia. Yang kedua, perjuangan pahlawan kita sangat berat dalam memerdekakan Indonesia. Pahlawan kita itu banyak, dari Sabang sampai Merauke. Kalau dari Kalimantan itu banyak juga, ya kan? Kita ada kerajaan di Kalimantan, ada, ya kan? Kerajaan kita ada di Jawa, banyak juga kerajaannya, ya tidak cuma di Indonesia. Nah, dengan pembelajaran hari ini kita bisa memahami kalau Indonesia itu adalah negara kuat, negara hebat, walaupun terdiri dari banyak pulau terpisah-pisah, tapi bisa bersatu. Kita kan bisa jauh-jauh. Wanita kan jauh-jauh rumahnya. Ada yang sebelah sana, ya kan? Ada yang sebelah sana, ya kan? Ada yang di ujung sana. Tapi kalau sudah berkumpul di satu sekolah, semua menjadi satu. Pasti kalau ditakuni orang, dari SD mana? Pasti jawabannya apa? SDN Pahit. Karena semuanya dari sekolah kita. Masih paham dengan pelajaran hari ini? Pokoknya intinya kita hari ini adalah perjuangan, menceritakan perjuangan pahlawan kita dalam melawan penjajah. Nah, adakah lagi yang ingin bertanya? Berapa tahun Belanda tadi menyerang menjajah Indonesia? Ada yang tahu? 350 tahun. Ya. Apa saja barang-barang Indonesia, kekayaan Indonesia yang ingin diambil Belanda? Rempah. Ada yang tahu rempah-rempah itu apa saja? Rempah-rempah. Padi. Apa lagi? Lada dan cengkeh. Apa selain rempah-rempah apa lagi? Emas. Yang nyaring emas tuh apa itu? Bahan tambang kan? Selain emas ada apa lagi? Kenapa? Batu bara. Kan di daerah kita banyak kalau batu bara. Nah, tembaga bisa. Selain itu banyak lagi yang ada di Indonesia yang ingin diambil oleh penjajah. Nah, selain Belanda, negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Spanyol, Inggris, apa lagi? Portugis, apa lagi? Jepang, Belanda. Nah, Jepang yang terakhir menjajah kita negara apa? Jepang. Belanda tadi berapa? 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Tapi kekejaman Jepang dan Belanda itu lebih kejam Jepang. Karena walaupun sebentar, tapi Jepang itu lebih kejam dalam menjajah kita. Karena di sana hasil rempah kita diambilnya. Habis itu kalau Belanda kan kita masih ada di sekolah-sekolah kan, masih ada kita yang hasil, kalau tidak tanah kita masih bisa kita menikmati walaupun sedikit. Kan pajak oleh Belanda kita pajak tetap harus bayar itu oleh Belanda. Lalu kita diperkerjakannya walaupun masih Belanda
zaman dulu itu masih diberinya ada upah sedikit. Kalau zaman Jepang masih rata-rata tidak diberi upah karena kerja produktif. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian semua bisa memahami apa itu perjuangan melawan Belanda. Nah, sedemikian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap belajar dan terus berkarya. Nah, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nanti kita sambung lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu harap kalian di rumah tetap belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dan terus berkarya. Hari ini siapa yang baca doa pulang? Kita sama-sama semua, oke? Ayo kita angkat tangannya sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan di masa depan kalian lebih cerdas, lebih semangat, dan terus berkarya. Kita mulai. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya dan terus maju untuk masa depan yang lebih bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.